Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Masih di subtema yang keempat, tema yang keenam. Dibuka bukunya halaman 169. Pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita ke pembelajaran ketiga dan keempat ya, masih tetap dengan pembelajaran cara menghemat energi ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Anak-anak juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nah, sekarang perhatikan dan catat apabila ada kalimat yang penting ya, atau digarisbawahi. Pembelajaran yang ketiga. Di sini kita akan belajar tentang teknik membuat karya kerajinan tangan ya. Kemarin sekilas Bu Guru ulangi lagi tentang pembuatan kincir angin ya. Kincir angin yang kemarin itu terbuat dari kertas origami ya. Coba dibaca bahannya, dibaca lagi alatnya ya. Kipas angin dari kertas, kincir angin maksud saya. Kincir angin dari kertas kemarin itu untuk membuktikan bahwa angin itu bisa menerbangkan gitu ya, bisa membuat kincir itu berputar baling-balingnya. Sekarang kita akan membuat kipas angin dari kertas juga ya. Kalau kincir angin kemarin kita juga menggunakan 3 teknik ya. Ada teknik potong, lipat, dan sambung. Jadi di pembelajaran seni budaya di subtema yang ketiga ini kita belajar tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Membuat kipas angin ini juga menggunakan 3 teknik tersebut. Apa toh itu? Yang pertama, teknik dalam membuat karya kerajinan tangan itu adalah memotong. Memotong itu artinya memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih ya. Contohnya seperti ini. Ini Bu Guru potong. Nah, ini adalah memisahkan satu bahan menjadi 2 atau lebih. Kalau Bu Guru potong lagi berarti menjadi lebih. Ini disebut dengan teknik potong. Teknik potong ini alatnya adalah gunting, bisa pisau, tapi kita menggunakan gunting saja. Ini adalah teknik potong. Yang kedua, teknik melipat ya. Teknik melipat itu mengubah bahan menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Bu Guru ulangi. Teknik melipat atau melipat itu mengubah bahan menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Contoh, Bu Guru contohkan teknik lipat. Karena kita akan membuat kipas angin, maka Bu Guru akan lipat. Nah, ini adalah teknik lipat. Nah, ya. Ini adalah teknik lipat. Kita membuat atau membentuk bentuk baru dari bentuk yang sudah ada ya, bahan menjadi bentuk yang baru. Nah, ini adalah teknik melipat. Ini teknik lipat, mengubah bahan menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Kalau sekarang teknik yang ketiga adalah teknik sambung. Teknik sambung itu menggabungkan bahan dari 2 bagian menjadi 1. Bisa dengan alatnya lem atau tali. Contoh kita sambung ini. Nah, ini kita sambung, berarti ini kita menggunakan bahan lem ya. Sebentar Bu Guru kok nggak siap lem. Di sebelah Bu Guru ada sisa nasi. Nah, kita buat lemnya nasinya. Tapi anak-anak jangan pakai nasi ya. Ini tadi pas di sebelah Bu Guru ada sisa nasi sarapan.
Nah, ini kita sambung. Nah, ini adalah teknik sambung. Jadi membuat kipas angin ini bisa menggunakan teknik potong, dipotong, bisa menggunakan teknik lipat dan menggunakan teknik sambung. Alat yang digunakan untuk menyambung itu bisa lem atau bisa tali. Ini adalah kipas yang sangat sederhana ya. Anak-anak boleh membuatnya yang lebih bagus ya. Jadi bisa untuk kalau ada acara sumuk ya, enak bisa dipakai kipasan. Sekarang kita lanjutkan itu sekilas tentang teknik dalam membuat karya kerajinan tangan ya. Anak-anak nanti akan menemukan soal-soal seperti itu di LKS. Jadi Bu Guru bahas supaya nanti bisa menjawab. Ya, diperhatikan penjelasan Bu Guru tadi. Cara membuat kipas angin seperti ini. Siapkan peralatannya, karton bekas untuk cetakan kipas, tali rafia, gunting, lem, stik es krim untuk pegangan kipas, dan pembolong kertas ya. Ini ada pembolong kertasnya. Kenapa tuh anak-anak kok disuruh membuat kipas kertas ini? Membuat kipas kertas ini adalah salah satu upaya untuk menghemat listrik ya. Kita tidak perlu membawa kipas yang dari angin atau dari baterai. Kita cukup membuatnya dari kertas. Ini adalah salah satu cara. Tahapan membuat kipas, perhatikan di sini, buat cetakan, lubangi, tempelkan pegangan, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Nah, akhirnya kipasnya Udin dan teman-teman seperti ini. Ya, bagus ya anak-anak. Ini tentang teknik membuat kipas. Bu Guru tidak akan menyuruh membuat prakarya ini ya, cukup anak-anak tahu saja. Barangkali melihat gambar ini diapakan, itu anak-anak tahu caranya. Ayo berlatih sekarang. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Sekarang kita akan menghitung lagi luas sebuah bangun datar. Perhatikan di sini ada tambahan atau bentuk ini berbeda. Ini adalah bentuk kipas juga. Ada dua bentuk, yang pertama besar, yang kedua kecil. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan yang pertama. Yang pertama, anak-anak perhatikan. Di sini adalah kotak yang besar, kita hitung dulu ya. Jadi kita tulis dulu panjangnya. Panjang persegi yang segi 4 yang besar 1, 2, 3, 4. Panjangnya adalah 4. Lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya adalah 5. Kita hitung dulu, luas itu adalah panjang kali lebar. 4 kali 5 sama dengan berapa? 20. Karena di sini ada tambahannya 2. Pegangannya 2 kotak, kita tambahkan ya. Kita tambahkan 2 persegi satuan. Jadi hasilnya 22 persegi satuan. Ini ya nak ya jawabannya. Yang nomor 2 sekarang. Kita hitung yang kotak besarnya dulu. Panjang 1, 2, 3, 4. Lebar 1, 2, 3. Luas sama dengan panjang kali lebar. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 karena ada sisa pegangan 2, kita tambahkan 2 kotak ya. 2 persegi satuan. Jadi hasilnya berapa? 14 persegi satuan. Ini hasilnya. Bisa ya anak-anak ya. Sekarang yang nomor 3. Kita hitung sekalian yang nomor 3. Nomor 3, kita lihat panjangnya 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3.
Luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi luasnya adalah 3 kali 3. Berapa? 9. Ditambah berapa ini? Ada 2 persegi satuan. Ini cara yang termudah ya. Jadi ada 11 persegi satuan. Nah, buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo tetapi bentuknya berbeda. Sudah nggak usah saja. Kita ke ayo berlatih sekarang. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Perhatikan gambar berikut. Jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. 1. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang apa ini? Antri mendapatkan air. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka kekurangan air bersih untuk kebutuhan di rumahnya. Makanya mereka antri. Di mana kejadiannya? Biasanya banyak antrian seperti ini tuh di desa-desa terpencil ya nak ya. Di desa terpencil, desa yang sering kekeringan. Nomor 4, apa saranmu untuk orang tersebut? Ya, kalau kita supaya terhindar dari seperti ini, maka sebaiknya mulai sebelumnya harus sudah menghemat air. Ya, menghemat air, menggunakan air secukupnya saja. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Ya, yang pertama yaitu menghemat air ya. Di rumah dihemat air supaya tidak cepat habis. Yang kedua, banyak menanam pohon supaya cadangan air di tanah itu banyak. Ya, lakukan reboisasi itu untuk menyimpan cadangan air juga ya. Buatlah cerita, tidak usah. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Ayo membaca. Perhatikan ada gambar Udin, Siti, dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Jadi mereka adalah menerapkan sikap hemat energi. Bersepeda, berjalan kaki itu tidak memerlukan bensin ya nak ya. Tidak perlu bensin, tidak perlu solar, hanya perlu tenaga saja ini ya. Jadi bisa menghemat bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum juga termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi kepenggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar. Maksudnya gimana? Kalau kita menggunakan kendaraan umum, lain itu satu kendaraan bisa diisi orang banyak, 10 misalnya. Tapi satu mobil kadang hanya diisi 1 dan 2 orang. Satu mobil 1 dan 2 orang. Nah, lebih hemat satu mobil diisi orang banyak daripada satu mobil diisi orang sendirian atau 1 orang atau 2 orang. Itu maksudnya. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ada 3 ya, berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Apa saja kegiatan tersebut? Nah, bersepeda, berjalan kaki, dan menggunakan transportasi umum. Energi apa yang dihemat? Energi apa? Bahan bakar minyak. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Karena dengan menggunakan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengapa kalian perlu menghemat energi? Agar energi tidak cepat habis, mengurangi polusi juga ya.
Tujuannya ada dua, satu supaya sumber energi tidak habis, yang kedua bisa mencegah polusi. Polusi itu pencemaran udara, ya. Ayo menulis, rencanakan kegiatan menghemat energi. Contoh saja, waktu pelaksanaannya hari Minggu, tempat pelaksanaannya di lapangan, misalnya di taman. Kegiatan menghemat energi, bersepeda berkeliling kampung, catatan pelaksanaannya. Nah, ini contoh saja. Sekarang ayo berlatih. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hak adalah, mengingatkan saja ya, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Artinya apa? Kita akan mendapatkan hak setelah kita melakukan kewajiban kita. Itu baru seimbang. Lakukan kewajiban, terima haknya. Perhatikan gambar berikut, tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Nah, ini Edo perutnya sedang sakit. Haknya apa? Haknya adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kewajibannya makan makanan secukupnya, tidak boleh berlebih, ya. Dia memiliki hak untuk mendapatkan makanan, tapi memiliki kewajiban untuk makan secukupnya, tidak boleh berlebih perutnya sampai sakit gitu, ya. Yang kedua, dua anak bermain air. Mereka haknya apa? Mereka berhak untuk mendapatkan air bersih, tetapi kewajibannya adalah tidak melakukan pemborosan, tidak membuang-buang air bersih untuk bermain. Yang ketiga, ini adalah gambar kotor sampah yang di sungai. Haknya apa? Kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, sungainya bersih. Tapi kita memiliki kewajiban apa? Tidak membuang sampah di sungai. Yang terakhir, ini Lani sedang menyiram bunga. Nah, ini bunganya. Haknya apa ini? Haknya adalah setiap tanaman itu berhak untuk Lani memiliki hak untuk memiliki tanaman yang subur, ya. Kita berhak untuk mendapatkan atau mempunyai tanaman yang subur. Kewajiban kita menyiramnya secara rutin, ya. Menyiram dengan secukupnya. Itu adalah perbedaan hak dan kewajiban. Nah, pelajaran yang selanjutnya ini adalah kegiatan olahraga anak-anak bersama Pak Guru Wildan, ya. Cukup untuk Bu Guru hari ini. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.